Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bulareng Ariyanti. Bulareng Ariyanti di sini akan menyampaikan lanjutan materi part 1. Namun sebelumnya, apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kita jaga kesehatan karena kesehatan adalah yang paling utama. Baiklah anak-anak, kalau kemarin Bu Guru membahas tentang pola bilangan, saya beri nama part 1. Untuk pertemuan pada kesempatan ini, yang akan Bu Guru bahas adalah barisan bilangan. Saya beri nama part 2, ya, pola barisan dan deret bilangan part 2. Bagaimana tugasnya kemarin sudah dikerjakan ya? Sudah dikirimkan ke Bapak dan Ibu Guru ya? Iya. Baik, kalau begitu kita ikuti untuk materi pola barisan dan deret bilangan bab 1, tetapi di bagian 2, khususnya adalah barisan bilangan. Yang pertama adalah pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Itu disebut dengan barisan bilangan. Contoh barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Coba anak-anak bilangan apakah ini? Pada pertemuan 1 sudah loh ya. Nah, ini aturannya apa? Iya, bilangan kedua dan seterusnya adalah selalu ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Pola bilangan apakah ini? Iya, bilangan genap. Lalu yang kedua, 3, 8, 13, 18. Aturannya apa coba di bilangan barisan kedua ini? 3, 8, 13, 18. Coba kalian analisa. Oh, 3 menjadi 8, berarti ditambah 5. Apa iya kalau di belakang ditambah 5 coba? Oh, 8 tambah 5, 13. Oh, betul. 13 tambah 5, 18. Itu aturan pada barisan kedua atau baris kedua. Baris ketiga coba. 10, 7, 4, 1. Kalau baris ke-1, barisan ke-1 dan barisan kedua adalah bilangan naik atau barisan naik. Sedangkan yang ketiga adalah barisan turun. Turunnya berapa? Oh, 10 menjadi 7, berarti turun 3. 7 ke 4, turun 3 lagi. 4 ke 1, berarti turun 3 lagi. Nah, berarti bilangan di sebelah kanan 1 angka berapa coba? Turunnya berapa tadi? 3. Oh, 3 dikurangi 1 dikurangi 3. Berarti min 2. Iya, betul. Keempat. 4, 5, 7, 10, 14. Aturannya apa coba? Silakan kalian pikirkan. Oh, 4 ke 5. Berarti tambahnya berapa? 1. 5 ke 7 tambahnya berapa? 2. Oh, tadi 1, sekarang 2. 7 ke 10, 3. 10 ke 14, 4. Jadi, aturannya tambahnya adalah yang pertama tambah 1, yang kedua tambah 2, yang ketiga tambah 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada barisan bilangan, yaitu barisan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Jadi ada aturannya. Itu disebut dengan barisan bilangan. Nah, yang berikutnya adalah barisan aritmatika. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan disebut dengan suku. Misalnya adalah pada barisan 3, 8,
13, 18. Suku pertama kita tulis dengan suku ke-1, diberi nama U1. Bisa juga kita singkat dengan A ya. U1 itu sama saja dengan A. Suku ke-1 3, suku kedua U2 8, suku ketiga U3 13 dan seterusnya. Itu suku. Aturannya apa? Coba dalam barisan aritmatika ini. 3 ke 8 berarti ditambah 5, 8 ke 13 ditambah 5, jadi ajak tetap selalu ditambah 5 untuk suku berikutnya. Nah, pada setiap barisan bilangan ke n adalah disebut dengan suku ke n, disingkat dengan UN. Nih, suku ke n atau UN. Pada barisan 3, 8, 13, 18, U1-nya 3, U2-nya 8, U3-nya 13, dan seterusnya tadi sudah disampaikan di depan. Beda atau selisih adalah U2 dikurangi U1. Jadi suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Jadi beda dari 3, 8, 13, dan 18 adalah 5. Nah, beda bisa dicari dengan suku ke P dikurangi suku ke Q dibagi P dikurangi Q. Misalnya saja adalah suku ke P-nya adalah 50, suku ke Q-nya adalah 100, berarti 50 dikurangi 100. Suku ke 50 berapa, suku ke 100 berapa, di bawahnya dibagi dengan 50 dikurangi 100. Itu cara mencari beda cepat ya. Nah, menentukan rumus suku ke n pada barisan aritmatika. Diketahui barisan 3, 5, 7, 9, 11. Maka suku ke-1-nya adalah 3 atau A, bedanya adalah 2, dari mana adalah 5 kurangi 3, dan seterusnya. U1 itu 3, berarti 3 ditambah 0. U2 berarti 5 adalah 3 ditambah 2. U3 7 bisa kita tulis 3 ditambah 2 tambah 2. Suku keempat berarti 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 2, dan seterusnya. Untuk suku ke n, bilangan ke n, UN adalah U1 ya, U1 ditambah N-1 kali beda. Ya, berarti suku ke-1 ya berarti U1 ditambah 1 kurangi 1 kali B. B-nya kan 2, ini tadi. U2 berarti U1 tambah 2 kurangi 1. U5 ya, U1 tambah 5 kurangi 1 kali B, berarti U10 ya. U1 tambah 10 kurangi 1 kali B. Kalau U100 berarti U1 tambah 100 kurangi 1 kali B, atau U1 tambah 99B. Nah, kalau UN berarti U1 ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya. B ini adalah beda. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Silakan kalian tulis. Ya. Rumus suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN sama dengan U1 plus N-1 dikali B. Ya.
Kalau 3, 5, 7, 9, 11 kalian disuruh menuliskan berapa suku ke 271. Ya kita tulis U1 ditambah 271 kurangi 1 dikali 2, sehingga kita dapatkan 3 kali ditambah 270 kali 2 sama dengan 543. Itu barisan aritmatika, jadi UN sama dengan U1 plus dalam kurung N-1 kali beda. Barisan aritmatika. Nah, bentuk umum barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, U4 ya. U1 bisa kita tulis dengan U1 atau A. U2 itu adalah U1 ditambah beda. U3 berarti U1 ditambah 2 kali beda. U4 berarti U1 ditambah 3 kali beda. U10 berarti U1 ditambah 9 kali beda. Jadi A itu sama saja dengan suku ke-1, ditulis dengan U1. B adalah beda. Dimana mencari beda adalah bilangan sesudahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Sehingga untuk rumus suku ke N atau suku ke N pada barisan aritmatika bisa ditulis karena U1 sama dengan A berarti A plus N-1 dikali beda. Itu adalah barisan aritmatika. Untuk selanjutnya adalah barisan geometri. Perhatikan dua bilangan berikut. 3. Perhatikan dua barisan bilangan berikut. 3, 7, 11. 3, 12, 48. Oh, bedanya gimana ini ya? Oh, bedanya enggak tetap. 3 ke 7, 4. Lalu 7 ke 11, 4. Oh, masih. 3, 7, 11. Yang kedua, coba. 3, 12, 48. 3 ke 12 itu berarti 9. 12 ke 48. Oh, tidak. 9 tambahnya beda. Nah, perbedaan baris bilangan yang tersebut adalah untuk nomor 1 selalu ditambah 4. Bedanya tetap. Maka untuk barisan ke-1 ini disebut dengan barisan aritmatika. Sedangkan yang kedua ini dari 3 ke 12, 12 ke 48 ternyata tidak ditambah anak-anak tetapi dikali. 3 ke 12 dikali berapa? 4. 12 ke 48 dikali 4. Ternyata yang kedua selalu dikali 4. Nah, barisan bilangan yang seperti itu disebut dengan barisan geometri. Kalau tadi di aritmatika adalah ditambah, tetapi kalau geometri adalah dikali. Jadi, 3, 12, 48, ini pengalinya selalu tetap, yaitu 4. Setelah 48 berarti 192. Dan seterusnya. Jadi barisan geometri tersebut dapat dilanjutkan yaitu selalu dikali 4. Tuh. Jadi apa bedanya anak-anak? Barisan aritmatika dengan geometri. Kalau aritmatika adalah beda, ada bedanya, tetapi kalau barisan geometri adalah dikali. Ya, silakan kalian tulis. Pada setiap barisan geometri bilangan, pengali itu selalu tetap. Nah, perbandingan antara suku kedua dan suku ke-1, suku ketiga dan suku kedua, suku keempat dan suku ketiga, dan seterusnya, itu disebut dengan rasio. Nah, contoh. 2, 6, 18, 54. Disuruh mencari rasio, berarti suku kedua dibagi suku ke-1 ya, berarti 6 dibagi 2, 18 bagi 6, 54 dibagi 18, berarti rasionya adalah 3.
3. Jadi rasionya adalah 3. Jadi rasio adalah suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Contoh soal. Suatu barisan aritmatika U1 sama dengan 5 dan U9 sama dengan 61. Rumus suku ke N adalah, ya, ini adalah apa? Ini adalah contoh daripada barisan aritmatika, ya. Cara mencari beda tadi udah disampaikan bahwa UP dikurangi UQ, suku ke P dikurangi suku ke dibagi P kurangi Q. Boleh juga dibalik, ya. U1 5, U9 6, 1. Berarti cara mencari beda adalah 61 dikurangi 5 dibagi angka yang indeks yang ada di U ini. 9 dikurangi 1. Saya ulangi, untuk mencari beda adalah 61 kurangi 5 per 9 kurangi 1. Maka bedanya adalah 7. Jadi rumus suku ke N itu adalah 5, di mana 5 itu adalah suku ke 1. N-1 kali 7. 7 dari mana? Bedanya tadi. Sehingga UN adalah 5 plus 7N dikurangi 7. Sehingga UN adalah 7N dikurangi 2. B. Suku ke-10 berapa? Kalau suku ke N-nya udah ketemu, gampang sekali untuk mencari suku ke N-nya. Ya, yang B suku ke-10 berarti 7 kali 10 dikurang 2, yaitu 70 dikurang 2. Boleh juga kalian pakai rumus yang atas, boleh. Pakai rumus yang sudah diketemukan di sini ya akan lebih cepat. Jadi suku ke-10, 7 kali 10 kurangi 2. Suku ke-100 ya 7 kali 100 kurangi 2. Dan seterusnya. Itu adalah contoh soal untuk aritmatika. Coba kita lihat pada barisan geometri tadi. Cara menentukan rumus suku ke N pada barisan geometri. Sini. 2, 6, 18, 54, 162. Maka U1-nya adalah 2. Rasionya berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Atau 18 dibagi 6. Nah, U1 dapat kita tulis. Yaitu U1 dikali 3 pangkat 0. 3-nya ini adalah rasio. 0 itu berapa? Dari mana? Ya 1 kurangi 1. U2 berarti U1 dikali 3 pangkat 1. Dari mana 1 itu? Adalah 2 dikurangi 1. Sampai U5 maka U1 kali 3 pangkat 5 dikurangi 1. Berarti 3 pangkat 4. Nah kalau U10 berarti U1 dikali 3 pangkat 10 kurangi 1. Itu U1 dikali 3 pangkat 9. Nah kalau N berarti UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Silahkan kalian tulis bahwa suku ke N pada barisan geometri adalah U1 dikali R pangkat N-1. Nah kalau tadi pada barisan geometri 2, 6, 18, 54, 162 dan seterusnya, kalian disuruh menuliskan berapa bilangan pada suku ke-7, yaitu berarti 2 kali 3 pangkat 7 kurangi 1 atau 2 dikali 3 pangkat 6. Ketemunya adalah 1458. Nah, sekarang untuk bentuk umum barisan geometri adalah U1
U1 kali R, U1 kali R kuadrat, U1 kali R pangkat 3, U1 kali R pangkat 4. Pangkatnya selalu. Nah, sekarang untuk suku ke N berarti U1 kali R pangkat N-1. Jadi suku ke N pada barisan geometri adalah A, karena suku ke 1 bisa kita tulis dengan A. Dikali R, R-nya adalah rasio, pangkat N-1. Saya ulangi, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Itu adalah rumus suku ke N pada barisan geometri. Coba contoh soal pada barisan geometri yang ini. Pada barisan geometri U2 sama dengan 15, U4 sama dengan 375. Tentukan R, B, U1, C, tunjukkan barisan tersebut. Yang pertama, kita bahas rasio atau R. U2-nya berapa? 15. U4-nya 375. Nah, dari U1 sampai U4 kita mengalihkan R sebanyak berapa kali? 2 kali. Maka untuk R kuadrat sama dengan 375 dibagi 15. Ya. Jadi 375 dibagi 15. Nah, 375 dari mana ini? Jadi U4 dibagi U2. 375 dibagi 15 ketemunya adalah 25. R kuadrat sama dengan 25, berarti R adalah akar dari 25. Yaitu 5 ya, rasionya. B, U1. Kalau U2 berarti U1 kali R. Nah, R-nya sudah ketemu, berarti U2 adalah 15 tadi, maka U1-nya adalah U2 dibagi R, 15 dibagi 5 sama dengan 3, jadi U1-nya adalah 3. Lalu yang C, tunjukkan barisan tersebut. U1 kita 3. R-nya ketemu berapa tadi? 5. Berarti kita tulis U1 dulu, yaitu 3. Kali 5, 15. Kali 5 lagi 7. 5. Kali 5 lagi 375. Nanti kali 5 lagi. Itu caranya seperti itu. Silakan kalian tulis hal-hal yang penting. Kalian buat rangkuman ya untuk pertemuan pada kesempatan ini. Nah, saya kira sekian dulu dari Bu Larang ya. Selamat belajar, semoga sukses ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak penting. Seandainya keluar, terpaksanya kita harus pakai masker, sebaiknya masker medis ya, atau bedah. Sering cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.